Oke, kita lanjut lagi. Sudah sampai tadi di sini. Sorry. Kita seperti ini. Kita klik, kita bisa edit input. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan proses penyimpanan. Jadi kalau kita sudah tadi kita buat sampai untuk menampilkan data dari database-nya ke aplikasi. Sekarang bagaimana kita edit, kita input baru. Nah, tadi kita sudah buat pencariannya ya. Mungkin saya kasih contoh dulu pencariannya seperti apa. Kalau kita database 123 yang tadi kita buka, misalnya saya bikin baru 002 misalnya seperti itu, lalu kita simpan misalnya seperti itu, lalu kita misalnya play. Nah, ada dua orang. Kalau saya tulis art, itu saja yang muncul. Kalau saya tulis Roy, Roy saja yang muncul. Jadi itu pencarian pengaruhnya tadi dari perintah di sini. Select bintang from tabel kontak where nama like, jadi nama seperti nama cari titik teks. Ya, ada persen di sini, ada persen di sini, order by nama. Oke. Sekarang kita buat bagaimana supaya bisa menyimpan dan input baru. Nah, sekarang tombol-tombol ini saat saya klik input baru tidak ada pengaruh, saat saya klik edit tidak ada pengaruh, hapus semua tidak ada pengaruh karena kita belum membuat perintahnya. Kita baru buat tadi posisi awal. Sekarang kita buat sub posisi edit, posisi baru ya. Private sub posisi baru. Nah, kalau pada saat orang klik posisi baru itu seperti apa? Kita mi titik cmd baru titik enable sama dengan false, titik cmd edit titik enable sama dengan false, titik cmd hapus titik enable sama dengan false, mi titik cmd batal titik enable sama dengan true. Jadi perbedaannya di situ, di sini kalau di sini enable false, di sini enable true. Mi titik cmd hapus titik sudah tadi titik visible sama dengan false, mi titik cmd simpan titik enable sama dengan true, mi titik cmd batal visible sama dengan true. Jadi perbedaannya ada di batal. Jadi kalau tadi di posisi awal batal tidak muncul, yang muncul jadi sini visible-nya false, tapi di sini visible-nya true. Oke. Nah, sekarang posisi baru seperti ini kita sudah buat. Kita perintahkan untuk input baru. Jadi kita klik double di sini, secara otomatis dia akan buat sub baru. Private sub cmd baru klik. Jadi pada saat tombol cmd baru ini diklik, apa yang terjadi? Kita call posisi baru. Kita coba posisi baru, nah, langsung di sini simpan batal muncul. Jadi kita bisa batalkan, kita bisa simpan gitu. Oke. Nah, tapi pada saat kita klik baru, input baru, berarti yang dilakukan sorry. Di awal saat kita input baru, ya ini harus dibersihkan biar kita tinggal isi lagi. Jadi kita harus bikin tombol perintah lagi private sub bersih gitu. Mi titik nama titik teks sama dengan mi titik t
alamat titik teks sama dengan titik T, nomor telepon, titik teks sama dengan oke. Jadi pada saat posisi baru yang dilakukan adalah call bintang, call bersih. Nah, terus pada saat kita klik tadi, sabarnya saya sini, terus saya input baru, terus saya klik lagi di sini. Nah, sebenarnya pada saat kita klik input baru, yang ini tidak boleh aktif. Jadi kita pada saat posisi baru, ini titik list view 1 titik enable sama dengan false. Oke. Nah, sekarang posisi awalnya ini titik list view 1 titik enable sama dengan true. Yang saya tambah, jadi kalau kita misalnya kita klik ini lalu kita input baru, dia bersih semua, dan ini orang tidak bisa klik sampai orang mengklik batal. Batalnya perintahnya call posisi awal. Oke, kalau kita klik sini, kita input baru, kita batal, dia kembali ke normal lagi. Kita sorry kayaknya batal, kita taruh di sama-sama dengan simpan deh. Tarik bawah dulu. Jadi batal kita taruh posisinya sama dengan simpan. Oke, di batal sudah. Kita input baru, batal. Input baru, simpan. Oh sorry, tadi buat simpan yang di sini, batal yang sama-sama dengan hapus. Coba input baru, simpan, batal. Nah, kita bisa hapus lagi. Input baru, batal. Ini tombol hapus langsung muncul kalau udah posisi awal. Oke, sekarang kita buat lagi sub private sub kunci. Nah, ini kita mengunci textbox yang ada nama titik locket sama dengan false, true, titik T alamat titik locket sama dengan true, T nomor HP titik locket sama dengan true. Sedangkan kita copy lagi, kita paste di sini, kita ganti semua jadi false. Kita ganti namanya menjadi buka kunci. Oke. Nah, pada saat posisi awal yang kita lakukan adalah kita kunci, call kunci. Tapi pada saat posisi baru kita call buka kunci. Oke, kunci buka kunci. Dan nanti posisi edit juga kita buka kunci. Jadi kalau kita misalnya klik di sini kita mau ganti tidak bisa, ini kita ketik-ketik juga tidak bisa. Nah, pada saat kita input baru, nah ini bisa kita isi. Oke, sekarang kita kembali lagi di tombol edit. Jadi kita bikin posisi baru sudah, sekarang posisi edit. Posisi edit ini kita copy aja posisi baru, lalu kita ganti posisi edit. Cuma di edit kita tidak bersihkan, karena kita cuma edit, kita kalau bersihnya kita hapus, kalau buka kuncinya tetap ada, semuanya sama. Nah, kita tinggal perintahkan di tombol edit sini kalau posisi edit. Oke, sekarang kita bisa lihat
saya klik sini. Kalau saya input baru kosong, saya batal, saya edit, masih bisa diedit ya, batal, edit. Jadi kalau orang klik sini mau ganti tidak bisa, jadi harus kita klik dulu edit. Oke. Nah sekarang kita buat tombol simpan. Simpannya ini seperti apa? Nah, pada saat simpan yang kita harus tahu adalah orang ini kita simpan ini perintahnya simpan edit atau simpan new, simpan baru. Jadi kita bikin satu textbook untuk kode simpannya. Kita tulis, kita bikin textbook, lalu kita kasih nama kode simpan. Posisinya jadi textbook ini kode simpan. Nah sekarang saya jalankan. Nah, kita buat dulu pada saat orang klik input baru, berarti ini titik kode simpan titik teks sama dengan new, ya kan? Jadi pada saat orang klik input baru, kode simpannya rubah jadi new. Kalau kita klik edit, ini titik kode simpan titik teks sama dengan edit. Oke, saya coba. Saya input baru new, saya batal, saya edit. Nah pada saat kita menekan tombol simpan, kita tinggal mendeteksi, mencari isi dari ini apa gitu. Kalau edit ya kita bikin perintah edit, kalau simpan ya kita bikin perintah simpan. Nah sekarang kita buat tombol simpan. Yang disimpan, klik if me titik, if me titik kode simpan titik teks sama dengan new, dan else and if. Jadi posisinya kalau kode simpan new berarti kita jalankan kode simpan new, kalau yang lainnya kita jalankan kode simpan edit. Nah sekarang saya bikin private sub simpan new. Jadi nanti di sini saya tinggal isi saja simpan new, call simpan new. Oke, sekarang simpan ini sudah. Sekarang kita mau bikin, karena setiap kontak yang kita buat ada kodenya. Ya, ini ada kode kontak yang tidak bisa sama, tidak boleh sama. Jadi setiap kontak ini tidak boleh sama, semua harus berbeda. Kita harus bikin secara unik setiap kode kontaknya. Jadi kita bikin dulu private sub auto kode. Nah, auto kode ini mungkin nanti Anda ikut saja. Saya tulis string di tgl as string, hitung as double, gf ini, terus dengan right. Jadi kita buat apa namanya, kodenya berdasarkan tanggal input. Nah, kita mau supaya setiap data yang diinput mempunyai kode yang berbeda-beda. FGF. Oke, sekarang usernya
kalau tidak perlu. Sorry. Oke, sama gap 2. Nah sekarang kita buat apa namanya, resource-nya dulu. Saya dim ini paling atas sekali, dim rs kode as new adobe record set. Oke, ini paling atas sekali. Kalau kita kembali ke bawah cari yang tadi ya, sampai sini kita tinggal if rs6 rs kode state 91 dan rs kode titik close. Dan sekarang rs kode titik kursor titik This client tick log type dengan open type, bagaimana kursor type dan static. Oke, seperti begitu. Lalu kita scale, select kode. Kita tadi pakai apa, kode kontak from tabel apa tadi, tabel kontak where kode kontak like ini tentang and work and bintang persen order by kode. Oke, sekarang kita rs kode titik open sql condb. Nah, ini SQL yang tadi kita buka dengan koneksi condb tadi yang kita buat sebelumnya. Sekarang tinggal sama dengan format date dd mm y. Jadi kita deteksi tanggal hari ini, tanggal dimana aplikasi kontak di input with code if tick record code sama dengan 0 dan else, dan if kalau sama dengan 0 apa yang terjadi, kita urutan sama dengan like tgl 2 ditambah mid tgl 4,2 tambah left tgl 2 plus pengaturan 1. Oke, kita bikin lagi di bawah titik no flash upload kemudian rs6 kode kita ambil yang paling bawah lalu kita tambah 1 left loop 6 tidak sama dengan like tgl tambah mid tgl tambah left tgl
dan urutan sama dengan right 2 plus 3 4 2 plus 4 3 2 plus. Oke, sekarang kita else else di sini lagi hitung sama dengan urutan dengan like tegel 2 tambah mid tegel tambah left tegel 2 stack kosong 24 pas n itu 4 salah di mana like tanggal urutan like tanggal akan like di sini ini lanjut lagi terus ini titik kode simpai titik kode titik teks sama dengan urutan bandwidth terus di sini set kode titik active connection. Oke, saya coba dulu auto kodenya. Kalau kita simpan new, kalau auto kode misalnya kode, saya coba dulu simpan. Ada salah, harus kode KD kontak tadi, KD kontaknya mana gitu. KD kontak betul from tabel kontak. Betul, tabel kontak where KD kontak like order by KD kontak di sini. Untuk baru saya waktu simpanan dia berubah jadi template baru, atau saya bikin tempat simpan secara otomatis. Aplikasi membuat kode baru untuk apa yang mau kita simpan. Oke, sekarang kita buat perintah simpannya. Setelah kita sudah dapat kodenya, baru kita simpan. Nah, kita bisa copy saja dari yang tadi mana, dari data nih. Nah, kita copy dari sini sampai di sini.
Oke. Ini address datanya, select bintang from tabel kontak where, namun tidak perlu, select bintang from tabel kontak saja sampai di belakang kita hapus. As data open. Sekarang kita as data titik add new. Nah sekarang as data kode kontak sama dengan titik t kode titik teks. Jadi kode yang tadi kita buat baru itu langsung otomatis masukkan. Nah kita lihat ada nama, alamat, nomor HP. Oke. As data nama sama dengan t nama titik teks. As data alamat sama dengan titik t alamat titik teks. As data apa lagi, nomor HP sama dengan titik t nomor HP titik teks. Oke, langsung di address data titik update. Data titik close. Oke. Nah, karena ini kita harus mengisi, kita buat supaya user nanti mengisi semua textbooknya. Jadi kita waktu bikin tombol simpan kita cek dulu. Jadi pada saat mau disimpan kita cek dulu if mi titik t nama titik teks sama dengan ini, or mi titik t alamat titik teks sama dengan ini, or mi titik t nomor HP titik teks sama dengan ini, then exit sub. Kita bikin aja seperti begitu. Jadi mereka tidak kita aplikasi tidak bisa menyimpan jika belum ada yang belum diisi. Jadi seperti ini, misalnya kita input baru, kita simpan tidak bisa, harus isi dulu nama, misalnya Samuel, alamat Sorong, nomor HP, lalu kita simpan. Ini sini dia. Tadi kita lupa tambahkan di bawah sini address data titik log type sama dengan optimistic log optimistic. Oke, saya coba lagi input baru, saya Samuel, saya simpan. Nah, simpan, setelah simpan seharusnya kembali ke posisi awal. Jadi kita sudah simpan, dia masih tetap di sini. Kita batal dulu, kita tutup lagi, kita buka. Nah, Samuel sudah ada. Berarti kita harus lanjutkan perintah di penyimpanan tadi. Jadi setelah simpan new atau simpan edit, kita kembali ke awal, kal posisi awal, lalu kal cari data. Oke, ini saya input baru, saya tulis di sini misalnya Kevin, alamat Sorong, nomor HP, lalu kita simpan. Ini salah nih, kode kontak, ulang-ulang, input baru Kevin, simpan. Kalau kita lihat kodenya tadi, jadi yang Samuel sama 69 sampai di sini 001 di belakang. Nah di sini 002. Jadi perintah yang tadi kita buat di sini untuk menambah secara otomatis urutan di bagian belakangnya. Oke,
Sekarang kita coba lagi. Kita sudah buat tombol simpan untuk simpan new. Sekarang simpan edit, ini tidak bisa. Kita simpan edit, maka ini kembali ke posisi awal. Oke, ini kayaknya kita bukan taruh di sini, tapi kita taruh di bawah sini. Posisi awal mau cari datanya kita taruh di bawah simpan new. Tidak dekat di sini, kita taruh di simpan new di sini. Lalu kalau simpan edit gimana? Kita copy simpan new, copy, paste di atasnya, paste di atas, lalu kita ganti isinya menjadi simpan edit. Nah, simpan edit perintahnya sama, tabel kontak from, tabel kontak where, kode kontak sama dengan kode kontak sama dengan bintang tanda petik 1 dan mi titik t kode titik teks, and ini seperti itu. Sedangkan new kita hilangkan, kode kontaknya kita hilangkan, yang ada cuma nama, alamat, nomor HP yang diedit. Oke, update, close. Nah, berarti di sini kita bisa bikin call simpan edit, lalu call posisi awal, call cari data. Oke, saya contoh, misalnya saya edit ini, Kevin Pekawal, saya simpan. Oh, masih salah lagi. Kesalahannya ada di sini. Jadi kita tidak perlu autocode karena kodenya sudah ada. Kita cuma edit isinya saja. Oke, sekarang jadi kode yang tadi ini sudah yang kita edit. Jadi kita edit. Oke, file saya simpan. Nah, otomatis langsung masuk di sini. Misalnya Samuel saya edit file, simpannya langsung sini. Oke, sekarang kalau saya mau cari, misalnya ada banyak nama saya mau cari, saya tinggal tulis aja Samuel lah. Samuel saja yang muncul, saya edit, simpan. Kalau hapus ini lagi, misalnya saya cari Roy ya. Oke. Nah, sekarang kita sembunyikan textbook yang ada di atas ini supaya tidak kelihatan. Saya tutup, buka, saya klik sini. Visible-nya saya ganti jadi false. Ini juga visible-nya saya ganti jadi false. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat supaya rapi. Misalnya ya ini kita kasih ke sana. Biasanya bagaimana nih? Biasanya seperti ini kayaknya. Nama di atas dulu. Situ. Lalu kita bikin input baru, edit, simpan, atau hapus.
Oke, mungkin seperti itu. Kita tinggal tambah tombol satu di sini. Tombol keluar. Lalu kita klik tombol keluar ini, kita tulis unlock nih. Oke, kita play. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita input baru, kita tinggal isi atau kita klik baru kita edit, kita keluar. Oke, mungkin seperti itu. Nanti saya bahas lagi masalah untuk kita cetak. Oke. Nah, ini kita buat edit ininya. Alamat kita kosongkan saja sudah. Ya, nama dengan nomor telepon saja. Nama jadi 3500. Alamat 02000. Oke, coba kita tes. Nah, ini seperti ini. Kita input baru, bisa tambahkan atau keluar. Oke, sampai di sini saya percaya Anda sudah bisa buat aplikasi database secara sederhana. Nanti kita lanjut lagi untuk mencetak. Mungkin saya akan bikin perintah cetaknya di Excel biar mudah. Selamat belajar.